kita melangkah keluar dari situ kayak ada suara nangis kayak gimana sih orang nangis ya cewek, tapi pelan. Terus kita kayak berarti semuanya denger, kita kayak lirik-lirikan itu tadi ada ya kok ada yang nangis ya, terus enggak itu bercanda kali. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang jauh dan partner di kerjaan yang katanya sabar banget sih. Bukan begitu? Sabar banget. Iya. Jadi siapa kan namanya Kak? Aku. Hai Sobat Kelana. Iya betul. Sobat Kelana kan sebutannya. Iya. Aku Yeni dan aku datang ke sini buat bercerita horor dalam hidupku, dan aku jarang banget ngalamin hal-hal horor. Iya, dan ini kayaknya pertama kali dalam sejarah hidupku mengalami hal horor. Itu pengalamannya di mana tuh? Ini terjadi sebenarnya udah lama banget, gak apa-apa ya. Iya. Tapi karena itu satu-satunya pengalaman hororku, nggak satu-satunya sih. Ini yang pertama dan ada kedua. Jadi 2 kali aku ngalamin horor dalam hidupku. Itu yang pertama kalinya sepanjang aku hidup, dan itu terjadi saat aku kuliah, teman-teman. Jadi kan aku tuh kuliah di salah satu universitas di Jogja, dan kebetulan aku perawat untuk teman-teman sejawat. Halo. Dan di kampus itu, jadi di Fakultas Kedokteran itu ada yang namanya ruang patofisiologi ya. Ruang apa tuh? Ruang kayak praktek gitu? Ya, ruang praktek, dan itu emang ada mayat di situ. Jadi kita itu nyebutnya guru besar, dan guru besar itu disebut, kita manggilnya kadaver. Kadaver ini adalah orang-orang yang memberi jasa kepada kita, pada kakak-kakak tingkat lah intinya, yang beliau-beliau ini ya orang-orang berjasa, guru besar akhirnya disebutnya. Kita selalu nyebut guru besar. Itu karena aku pertama kali, aku nggak ada kepikiran sama sekali ya kalau misalkan kuliah di kesehatan itu bakalan yang namanya praktek di kemayat, karena nggak ada kepikiran. Ya udah, cuman mungkin nanti aja pas kerja ya, ternyata ada prakteknya kemayat gitu, nggak cuman hanya di buku untuk belajar patofisiologi ya. Cuma teori. Ya, nggak cuman belajar kayak di buku, oh ini ya kepala, oh ini kaki, misalkan ini fungsi tangan, fungsi mata. Jadi emang benar-benar langsung ke aslinya. Jadi emang ada satu ruangan emang khusus untuk belajar kami, anak-anak kayak anak kedokteran umum, keperawatan, kedokteran gigi. Nah, kita kan ada 3 prodi ya waktu itu. Itu biasanya di situ ya, di ruangan patofisiologi itu. Karena pertama kalinya pas begitu tahu dan masuk, wah itu kayak perasaannya emang udah ruangannya di lantai paling atas, lantai 5. Nah itu di pojokan, ruangnya tuh di paling pojok, dan jangankan kita prakteknya pas sore, biasanya kalau siang aja tuh begitu naik tuh udah kayak sepi, sunyi, dan dari begitu naik aja tuh udah kecium formalin, karena kan emang diformalin kan. Berarti awalnya pas naik pun udah beda gitu? Iya, kayak hawa-hawanya tuh kayak cuman, tapi ya hawa-hawa kayak gimana sih, kayak hawa-hawa sunyi, hawa-hawa kayak ya bau formalin, kayak asing ya, kayak gak pernah kan nyium-nyium hawa-hawa kayak gitu, dan itu perih banget di mata. Dan emang sebelumnya itu kita udah dikasih tahu bahwa nanti kalau kalian ada yang namanya praktek patofisiologi, dan itu kita harus menjaga etika, dalam artian nggak boleh bercanda, nggak boleh dijadikan bahan olokan, mainan atau segalanya. Intinya kita harus permisi, harus kayak sesudahnya kita berterima kasih, karena kan memang itu guru besar kita kan gitu. Tapi namanya juga mahasiswa baru ya, baru pertama kali praktek, ngerasa aneh, ngerasa kayak apa berarti nih. Itu praktek di semester berapa? Dari awal kita dapat. Dari semester dari awal kita ada dapat patofisiologi. Tapi paling berapa kali, seminggu berapa kali gitu ya untuk jadwal untuk patofisiologi. Nggak dari semester awal deh. Aku lupa ya, karena aku lulus, mohon maaf, tahun 2012, jadi lupa. Intinya pernah dapat semester untuk patofisiologi ini.
aku lupa di semester berapa, pokoknya awal-awal kuliah, makanya rada-rada gimana, kaget dan udah dikasih tahu kalian gak boleh bercanda, kalian harus berterima kasih bla bla bla. Tapi kita itu begitu melihat si mayatnya, melihat guru besar, kita tuh malah kayak ngerasa, apalagi mohon maaf banget ya, kayak misal kayak organ kelamin ya, kita kan kayak ngerasa asing, kayak itu malah ketawa-ketawa, kayak ngerasa gimana sih, malah beneran dijadiin bukan bercandaan tapi lebih kayak aneh aja gitu. Karena kan gak cuma ngeliat tapi megang, dan karena dijelaskan kayak ini loh organ ini fungsinya ini, misalkan ini untuk kalau misalkan disentuh yang bikin merangsang itu di bagian ini. Jadi kita ngerasanya kayak pikirannya ngawang-ngawang kan. Ya namanya juga ya dulu masih muda dan ibaratnya baru pertama kali lah terjun langsung ke praktek itu. Dari situ udah biasa aja sih, dan itu kayaknya nggak cuman aku doang sih, teman-teman yang lain juga ngalamin hal yang sama. Dibilang euforia juga bisa dibilang iya ya, karena kan baru awal-awal. Cuman aku juga nggak percaya hal-hal gaib, hal-hal mistis, karena dari kakak tingkat itu selalu bilang kayak hati-hati ya, soalnya kalau kalian macam-macam nanti ada akibatnya gitu. Bercanda paling gitu ya, kita kayak biasanya, apalagi kayak praktikum gitu kan, kalau udah penjelasan kita ada yang namanya dikasih waktu untuk diskusi sama temen kan, itu kita biasa bercandaan. Setelah itu kita pulang, pas udah selesai kita itu, aku ingetnya waktu itu kita kelompok terakhir, pas kelompok terakhir udah pulang, bisa udah sepi kan, baru keluar. Itu jam berapa kira-kira? Kita praktek sore itu jam 5 kalau udah selesai ya, kelompok terakhir. Selesai itu jam 5? Jam 5 sore. Pas kita keluar, itu kita ngedenger orang nangis. Kayak orang tapi nangis. Tapi itu maksudnya suaranya tuh lebih ke cewek? Ke cewek. Padahal aku juga nggak ngerti ya, padahal di dalam itu mayatnya hampir laki-laki semua, bukan hampir, semuanya laki-laki, mayat itu laki-laki semua, guru besar kami itu laki-laki semua. Kayak suaranya tuh pas kita melangkah keluar dari situ kayak ada suara nangis, kayak gimana sih orang nangis ya, cewek, tapi pelan. Terus kita kayak berarti semuanya denger, kita kayak lirik-lirikan, itu tadi ada ya, kok ada yang nangis ya, terus enggak, itu bercanda kali, suara lain gitu dari lain. Kita jalan lagi kan, langkah lagi kayak kayak suara nangis kayak semakin kenceng. Iya, meskipun aku nggak percaya, tapi karena temen-temennya percaya dan takut, jadinya tuh pada lari semuanya. Dan itu ternyata nggak cuman sampai di situ, sampai kan dulu awal-awal kita kuliah itu di asrama ya. 1 tahun pertama enggak, kita tuh wajib, kalau yang fakultas kedokteran tuh wajib 1 tahun tuh di asrama. Jadi kita tuh di asrama, dan kebetulan aku waktu itu di lantai 5 juga, sama di paling pojok juga. Itu pas pulang kan agak maghrib, bukan agak menjelang maghrib ya, itu temanku belum balik kan, ada teman sekamarnya ya, temanku belum balik. Pas aku buka pintu itu terdengar kayak percikan air, nyalain keran. Kupikir temanku udah datang kan, terus kayak lagi di kamar mandi, nggak ada suara, lagi di kamar mandi sampai 2 kali. Terus akhirnya ngecek ke belakang, iya, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku kayak ini halu apa gimana ya. Dan ternyata besoknya teman-temanku juga ngalamin hal yang sama, dan itu sama kejadiannya pun diganggunya tuh sama juga gitu. Sama, mereka juga ngedengerin ada suara keran. Iya, ada suara keran, karena kan kita semuanya asrama, cuman emang beda kamar aja. Dan ternyata di waktu yang sama pun sama, mereka juga kayak gitu. Aku nggak tahu ya, apa ada hubungannya dengan di ruang mayat itu, atau emang ya pas kebetulan aja, aku nggak ngerti sih ya, karena kan tiba-tiba terjadi kayak gitu aja. Aku nggak tahu bener atau enggaknya. Tapi ada yang sampai dibawa ke bawah mimpi nggak sih gitu?
Kalau aku sih nggak pernah, tapi temen yang lain katanya iya. Ke bawah. Didatengin dalam mimpi gitu. Iya, tapi katanya sih nggak berwujud, cuman mereka kayak nangis aja, kedengarannya cuma nangis mungkin. Terus kalau aku mikirnya mungkin mereka nangis karena entah sedih kita dijadikan bahan bercandaan atau gimana ya, tapi selalu munculnya tuh nangis aja. Tapi setelah kejadian itu aku udah nggak pernah lagi bercanda lagi, enggak. Langsung minta maaf. Ya besoknya bahkan aku kayak buat nyentuh aja tuh kayak takut, kayak aduh takut buat nyentuh karena ya itu kayak kebayang suara tangisannya gitu. Dan teman-teman yang lain akhirnya meminta maaf ya dalam hati. Besoknya kayak nggak besoknya sih, pas praktek lagi kita bener-bener ya sebelum memulai kita permisi, sesudahnya juga kita ngucapin makasih sih sama guru besar kita yang ya kita jadi tambah pengetahuan, tambah ilmu, karena beda ya antara kita belajar lewat buku, lewat teori sama secara langsung, kayak kita langsung menyentuh, langsung lihat gitu. Bahkan kan kayak otak besar, otak kecil itu kita tahu, bener-bener tahu wujudnya tanpa secara gambar gitu. Bahkan temen itu waktu ospek, kita kan ada ospek ya, awal-awal ospek itu kita memang masuk juga ke ruang mayat ini sendiri-sendiri. Jadi kayak kalau dulu mah camping kayak apa ya, jerit malam, sama kayak namanya jerit malam, tapi bukan jerit malam. Dulu tuh waktu ospek ada kita masuk ke ruang mayatnya itu satu-satu, dan kita suruh itu tanpa tahu ya kalau itu tuh mayat, karena intinya kalian akan masuk ke ruangan guru besar kalian harus menyentuh, kalian harus mendoakan, tapi tanpa disebutin kalau itu ruang mayat. Tapi disentuh gitu. Disentuh, dan aku sendiri nyentuh, tapi aku nggak ngerasain apa-apa, kayak ini apa, mungkin orang kali, tapi rasanya kayak kulit yang udah keriput terus adem banget ya, karena kan dingin banget. Terus gak curiga gitu kan, kalau mayat kan dingin kan? Ya dingin kan, karena itu kan emang ruangannya cuman pas gitu. AC, full AC, dan harus full AC kan, karena kan full formalin juga. Jadi aku kayak ini ruangan apaan sih, namanya juga anak baru kan, kayak anak baru yang ini ruangan apa gitu, kok bau menyengat. Terus aku suruh megang, suruh ngedoain. Pas besoknya setelah keluar baru tuh dikasih tahu sama kakak tingkatnya ya, kalau itu ternyata memang ruang mayat. Dan dari situ aku baru tahu kalau ternyata di kampusku ada ruang mayat untuk belajar. Tapi temanku ngalamin hal-hal lain, hal-hal aneh. Apa tuh? Karena kan itu kan kita ada 5 mayat ya. Jadi si 5 mayat itu disimpan, diposisikan untuk disentuh teman-teman, untuk didoakan. Cuman kalau pas temen itu dia penasaran ngebuka, iya dia penasaran ngebuka katanya, padahal pas ngebuka itu posisinya masih lurus, ditutup. Anaknya mungkin sepenasaran itu ya, pas dibuka lagi posisinya udah berubah katanya. Berubahnya tuh kayak gimana? Kayak nggak tahu ya, intinya berubah sih, nggak lurus lagi katanya. Aku nggak ngerti sih, bisa kalau aku mikirnya karena nggak percaya, bisa aja kan karena dia ngebuka kesenggol atau apa, dia jadi berubah. Tapi kan kata dia posisinya kan masih dia, kan kita bergiliran satu-satu kan ya. Intinya di ruang itu tuh emang banyak hal-hal mistis ya, tapi ya emang mungkin mau nggak mau kan ya, namanya juga mereka kan juga udah bertahun-tahun ya, maksudnya kayak mayat itu udah bertahun-tahun untuk dipakai praktek, dan ketika ada mahasiswa yang bercandaan ya mungkin aja sedih kan. Betul. Jadi jangan coba-coba. Itu kenapa posisinya tuh selalu di pojokan ruangannya? Ya aku nggak tahu, mungkin kalau di tengah-tengah banyak orang yang ini kali, yang iseng atau gimana. Jadi kan kalau di ujung, di pojokan kan orang nggak akan iseng untuk masuk atau gimana, atau mungkin dicuri organ dan lain-lain, aku nggak ngerti. Ya, betul juga sih. Secara pribadi ya, secara bukan apa ya, di dunia kesehatan, dengan masuk ke kamar mayat aja kayaknya tuh nggak berani gitu, serem kan? Ya dan itu emang organnya udah ini sih, udah kayak
terpisah-pisah, udah nggak utuh lagi. Kayak kita belajar misal Jantung gitu. jantung, ya udah jantungnya udah di luar, misal otak besar, usus atau kelamin misal, ya udah terpisah-pisah. Ada yang kayak udah tangannya aja, kakinya aja gitu, ada yang mukanya aja sebelah gitu, Mata gitu. mata. Jadi yang dimaksud mayat itu juga nggak yang berwujud mayat seutuhnya 5 tuh enggak, memang udah terpisah-pisah gitu. Dan emang juga nggak ada mayat perempuan sih. Kenapa gitu? Kalau yang aku denger sih ya karena kurang etis aja katanya ya, cuman nggak ngerti sih kurang etisnya gimana. Ya mungkin kalau perempuan secara physically atau gimana aku ngerti, padahal kan juga tetap udah dipisah-pisahin ya, cuman ya gitu sih info terakhirnya. Tetap nggak boleh dan nggak etis. Ya laki-laki gitu. Atau mungkin ada syarat lain, kurang paham gitu. Jadi gitu Sobat Clara, pengalaman horor pas masih kuliah di jurusan kedokteran. Fakultas Kedokteran, Oh. Ilmu Keperawatan. Betul. Di salah satu, gak boleh nyebutin ya. Ya kalau Nggak boleh rahasia. hati sih silakan Nggak, aja. nggak boleh, rahasia. Langkah baiknya mending nggak usah kali ya. Ya. Oke, mungkin cukup segitu kali ya cerita kali ini, pengalaman horor dari Kakak ini. Terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau cerita juga boleh banget DM atau WA atau email ke IG Cerita Kelana. Cukup sekian cerita Kelana kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Cerita Kelana selanjutnya.